Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad as-sadiq al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa radiyallahu ta'ala an sahabatihi al-mayamin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, Jumat terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang mulia. Seperti biasa kita tegur diri kita, kita wasiatkan diri kita agar bertakwa kepada Allah. Perintah-perintah Allah adalah perintah tertinggi yang harus kita perhatikan, karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan sampai aturan manusia kita sedemikian rupa memperhatikan, sementara aturan Allah kurang kita perhatikan. Begitu juga menyangkut larangan Allah, adalah larangan yang harus kita sungguh-sungguh memperhatikan. Karena kalau kita takut kita melanggar aturan di kantor, di sekolah, di lingkungan, apalagi aturan Allah, harus betul-betul kita perhatikan, karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir nafas kita semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, hari ini saya ingin berbicara tentang Palestina, lebih khusus lagi tentang Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin sebelum Ka'bah di Mekah. Ya, tapi sebelum itu saya ingin tekankan betul bahwa pada akhirnya kemenangan untuk orang-orang beriman. Jadi masa depan dunia sebelum hari kiamat. Jadi kita jangan tergesa-gesa berbicara, wah ini sudah mau kiamat. Lihat tanda-tanda tertentu, wah ini sudah dekat, sudah mau datang kiamat. Padahal Allah dan Rasulullah mengatakan muslimin akan jaya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kaum beriman, dan tentu juga siapa saja yang baik-baik, yang mulia akan ikut kepada kejayaan, penegakan keadilan. Saya ingin bacakan beberapa ayat yang menyangkut tentang masalah bahwa orang beriman akan jaya. Saya singkat saja, nanti didalami lagi di rumah, di masyarakat, ya, pada hari-hari selanjutnya. Pertama, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, sampai ayat selanjutnya.
ayat berakhir. Ini janji Allah dalam surat An-Nur bahwa Allah akan memberikan kemenangan di seluruh dunia kepada orang-orang beriman. Karena itu kita orang beriman jangan bertikai. Sama semua, paling beda-beda sedikit. Kita harus merapatkan barisan. Karena kita, Allah kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, kitab suci kita sama. Ada sedikit beda-beda tafsir, harus kita saling memaklumi, saling memaafkan, bangun persatuan. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah sudah tetapkan ya bahwa bumi akan Allah berikan, Allah akan wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Bumi bukan satu negara, seluruhnya. Karena itu pastikan bahwa kita ada di jalur ini. Karena penegakan keadilan, yang ingin menegakkan keadilan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia ingin keadilan, kebaikan. Apalagi kita orang-orang beriman, orang-orang Islam. Ayat selanjutnya adalah Allah berfirman bahwa agama kita Islam yang sering dibacakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Bahwa Allah telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk Allah menangkan, bukan untuk kalah, tapi untuk menang punya syarat. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Walaupun sudah agama Islam, Allah janjinya dengan yang berbaris rapih, berjuang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ini yang Allah inginkan. Allah akan berikan kemenangan pada orang beriman seperti kita dan orang beriman seluruh dunia. Syaratnya mereka bagaikan bangunan yang kokoh. Ada persyaratannya untuk menang. Ini beberapa ayat, ya, nanti bisa dilanjutkan lagi tentang bahwa masa depan untuk Islam, masa depan untuk orang-orang beriman. Bukan orang beriman satu mazhab, satu kelompok, nggak akan menang. Mukminin secara keseluruhan, walaupun ada beda-beda sedikit, asal safnya rapi, safnya kokoh kuat, ada qiyadah, ada kepemimpinan bagus, mengerti program-program prioritas. Nanti akan datang cucunda Rasulullah yang disepakati oleh kaum muslimin. Imam Mahdi akan memimpin orang beriman, akan memimpin orang-orang mulia. Dan kelompok Fir'aun, kelompok Abu Jahal, kelompok Namrud, kelompok jahat, kelompok serakah, kelompok yang membawa manusia pada kegelapan, kelompok yang merusak persatuan akan tumbang, akan kalah di seluruh dunia. Syaratnya kaum muslimin Indonesia jangan hanya besar secara jumlah, sudah 80%. Jangan hanya gembira secara kuantitas, tapi kualitas tingkatkan. Kita tidak cukup hanya sholat dan puasa. Ramadan, alhamdulillah kita puasa. Sholat, alhamdulillah kita sholat. Tapi tidak cukup, harus ada pendalaman. Silahkan cari guru, tapi juga kita menghormati guru-guru yang lain, muslimin yang lain. Baru ini yang Allah ridhoi. Nah, sekarang saya mau masuk kepada tentang Palestina. Hari ini ada demo di seluruh dunia. Hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa
di kota-kota besar seluruh dunia ada demo mengecam Israel, penjajah Palestina, Zionis Yahudi Israel, sang penjajah, bahwa mereka kejam, bahwa mereka sadis. Ini kita mesti syukuri bahwa sekarang alhamdulillah dunia sudah paham bahwa mereka jahat, mereka iblis berbentuk manusia yang dilawan oleh pejuang-pejuang Palestina adalah tentara Israel. Tapi yang dikejar oleh Israel adalah anak-anak, bayi-bayi, ibu-ibu yang tidak salah apa-apa, dikejar, dibunuh, sudah puluhan ribu meninggal dunia. Tidak ada ujian lebih daripada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dan di Palestina ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya minta kepada nabinya agar memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Ka'bah di Mekah. Tapi mata rantai tidak bisa dihilangkan bahwa pejuang-pejuang utama Islam adalah para nabi, para rasul, dari mulai Adam sampai kepada Nuh, sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Musa, sampai kepada Daud, sampai kepada Sulaiman, sampai kepada Isa, sampai kepada yang terakhir junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Banyak yang ada di Palestina, termasuk Nabi kita dalam Isra Mi'raj transit di Masjidil Aqsa. Nah, tempat ini sekarang dicengkeram oleh Zionis Israel. Dan kita bangsa Indonesia bersyukur karena negeri kita jelas berpihak kepada Palestina. Dari mulai zaman Bung Karno, presiden pertama kita, Allah yarham Bung Karno, tegas, selama Palestina masih dijajah, maka kami bangsa Indonesia akan bersama Palestina. Sampai hari ini, apalagi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 jelas kita diminta untuk proaktif menegakkan keadilan di dunia dan melawan penjajahan karena sudah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Alhamdulillah. Nah, karena itu kita bangsa Indonesia punya catatan tersendiri tentang kemuliaan ini. Kita bersyukur pada Allah, walaupun kita sekarang dalam keadaan puasa, lapar, haus, tapi secara spiritual kita makin cerah, makin bagus, makin tinggi. Kita harus menyuarakan kemerdekaan Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Nah, ini entitas Yahudi Zionis, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka dahulu banyak nabi-nabi alaihimussalam, turun Taurat pada mereka, turun Injil pada mereka, tapi banyak putra-putra Yakub atau putra-putra Bani Israel yang merubah-rubah ajaran suci ini, bahkan membunuh para nabi begitu banyak. Mereka buruk sekali kehidupannya. Makanya kita dalam Al-Fatihah diminta diingat-ingat tiap hari agar kita minta Shiratal Mustaqim, bukan jalan al-maghdub alaihim, bukan dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta Shiratal Mustaqim, bukan jalan maghdubi alaihim yang dedengkotnya adalah
Yahudi. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kita tidak memungkiri ada Yahudi yang baik. Kita tidak tutup mata adanya Yahudi yang beriman, bahkan masuk Islam. Tapi banyak dari mereka yang kemudian merusak di muka bumi. Mereka mencar. Ada diaspora Yahudi seluruh dunia, baik di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika dan lain-lain. Di berbagai tempat mereka kembangkan keburukan. Mereka tetap serakah, mereka tetap sombong, mereka tetap merusak. Seperti kata Al-Quran, wa qadayna ila bani Israel bil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Ini informasi dari Al-Quran bahwa mereka akan selalu merusak di mana saja, dan mereka akan sombong di mana saja, merasa paling suci, merasa paling hebat, sambil mengecilkan bangsa-bangsa lain, suku-suku lain. Nah, setelah mereka buat kerusakan di tanah Palestina, di Mesir, kemudian mencar ke seluruh dunia, kemudian kembali lagi mereka ke Palestina, mencengkeram, menjajah, mengusir penduduknya, teror, membunuh. Akhirnya mereka deklarasikan secara sepihak bahwa tanah Palestina adalah negara mereka pada tahun 1948. Di mana-mana seluruh dunia bangsa-bangsa berjuang melawan penjajah, seperti bangsa kita Indonesia. Baru kemudian pada bulan Ramadan atau Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, melawan penjajah Belanda, penjajah Jepang dan lain-lain. Beda dengan Israel, mereka menjajah, mereka yang proklamirkan, mereka yang umumkan secara sepihak. Saking sombongnya. Sudah berjalan 70 tahun lebih. Alhamdulillah, sekarang yang akan menghancurkan mereka sudah lahir. Al-Muqawamah Al-Islamiyah dari kalangan kaum muslimin yang ada di negeri Timur Tengah sana khususnya, dan muslimin di seluruh dunia, dari mazhab apapun, dari macam-macam kelompok kaum muslimin. Alhamdulillah, yang akan melawan penjajah Israel. Bukan saja siap untuk memberikan uang, memberikan sumbangan kepada Palestina, tapi juga nyawa mereka sediakan demi perjuangan mengusir Amerika, mengusir penjajah Zionis Israel dari tanah Palestina. Ini sekarang yang terjadi. Petanya demikian. Sudah lahir orang-orang beriman yang kuat. Bukan hanya orang beriman sekedar sholat dan puasa, pergi haji, zakat sedikit, kemudian lupa dengan perjuangan Islam. Kita banyak syukur pada Allah di akhir bulan Ramadan ini 1445 bahwa tanah para nabi di Timur Tengah, khususnya Palestina, sekitar Masjidil Aqsa, sekitar Al-Quds, sekitar Yerusalem dan sekitarnya itu, kini telah lahir pejuang-pejuang hebat. Mereka mujahidin yang hebat. Nah, penegakan keadilan akan dimulai di sana. Mujahidin, para pejuang-pejuang sejati kaum beriman akan lahir di sana, sudah berjuang dan kini masih berjuang. Dan insya Allah kita doakan, mudah-mudahan dalam waktu tak lama lagi, insya Allah Masjidil Aqsa dan Palestina bisa dibebaskan. Amin. Mudah-mudahan tak lama lagi Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, dan Palestina secara keseluruhan bisa dibebaskan
dari cengkeraman penjajah Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad as-sadiq al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sebelum berdoa, khatib ingin mengingatkan kembali bahwa kita bangsa Indonesia potensial jadi hebat. Karena itu tangan setan banyak bekerja agar menjadikan kita Indonesia tetap lambat majunya, bahkan tidak maju-maju. Ada yang berusaha untuk menjadikan Indonesia untuk tetap jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Karena kita 80% muslimin, 200 juta lebih. Kalau terjadi kejujuran, maka akan maju bangsa ini yang di dalamnya ada 200 juta muslimin. Karena itu kita mesti pahami, kita sebagai kelompok bersama saudara-saudara kita sebangsa setanah air dari agama apapun yang ingin membuat Indonesia jadi maju, yang ingin mengawal cita-cita luhur kemerdekaan, marilah kita lihat mana tangan-tangan jahat yang sedang bermain, agar kita lawan secara bersama-sama. Kita malu pada Allah, malu pada Rasulullah kalau disebut negeri kita negeri yang korupsinya paling besar di dunia, termasuk paling besar. Kalau disebut negeri kita negeri yang mengkonsumsi pornografi paling banyak, termasuk paling banyak. Narkoba jangan dikata, termasuk paling banyak di dunia. Malu kita pada Allah, malu kita pada Rasulullah, malu kita pada pendiri bangsa kita yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena itu sholat Jumat bukan sekedar sholat. Sholat Jumat bukan sekedar kewajiban, tapi di sana ada membangun persatuan, perhatian kepada perjuangan supaya negeri kita makin lama makin dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, makin adil dan beradab, makin kokoh persatuannya, makin paham tentang siapa putra bangsa yang betul-betul punya hikmat dan bijaksana. Lalu di sana betul-betul kita akan merealisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin.
Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil allam. Yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alamu ayyuhal ikhwan anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, maafkan kedua orang tua kami, ibu yang melahirkan kami, ayah yang membimbing kami. Segala kebaikan mereka lipat gandakan pahalanya ya Allah. Kalau ada kekurangan, maafkan kekurangan mereka ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, orang tua kami yang telah ada di alam barzah, alam kubur, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, berikan kesehatan pada hari tua mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah. Dan kalau satu hari Engkau panggil mereka untuk selama-lamanya, karuniakan di akhir umurnya husnul khatimah. Allahumma ya Allah, selamatkan anak-anak kami, putra-putri kami. Selamatkan dari narkoba, dari pornografi, dari kemaksiatan yang lain. Jadikan iman mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat, sehingga kelak satu hari kalau kami meninggal dunia sebagai ayahnya, sebagai ibunya, mereka tetap iman, mereka tetap Islam, mereka tetap berjuang di tanah air yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa ayyidhum bi ta'yidika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.